Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rimarso Nurani Safa, asal dari Balikpapan. Oke, jadi dengan beradanya saya di sini bukan sekedar untuk memperkenalkan diri saja. Saya berada di depan sekarang ini untuk menyampaikan sedikit materi kepada teman-teman semua. Tidak lama kok, mungkin sekitar 5-6 menit saja. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah milikilah citra positif sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Curious, right? So let's check it out. Marilah kita belajar personal branding dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pemberi teladan, uswatun hasanah kehidupan, yang hidup 16 abad yang lalu. Pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian sebuah pertanyaan? Apakah selama hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan citra diri atau membranding kepribadiannya? Yuk simak jawaban atas pertanyaan itu sama-sama. Salah satu julukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita dengar sejak kecil yaitu Muhammad Al-Amin, Muhammad orang yang dipercaya. Jika kita lihat sebagai sebuah personal branding, maka Muhammad Al-Amin adalah brand yang luar biasa dan Al-Amin pun menjadi tagline yang sangat fenomenal. Tagline Al-Amin telah memenuhi kriteria bagaimana membuat tagline yang mudah diingat, singkat, jelas, fokus, dan mudah dimengerti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ucapan, sikap, perbuatan, respons, kepedulian, dan keseluruhan perilakunya yang tidak keluar dari value terpercaya. Gelar tersebut bukanlah klaim pribadi, tetapi diberikan oleh penduduk Mekah pada saat itu. Gelar Al-Amin bahkan tetap diakui mereka yang memusuhi beliau setelah periode kenabiannya, hingga saat ini. Jadi, bagaimana cara kita memiliki personal branding yang baik seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, adanya visi antara hati, lisan, dan perbuatan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam bahwa untuk mencapai keimanan yang sempurna, maka harus memenuhi syarat tasdik bil qalbi, dibenarkan hati, ikrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, dan amal bil arkan, diwujudkan dalam amal perbuatan. Kedua, personal branding harus benar-benar diterapkan dalam aktivasi brandingnya. Aktivasi branding adalah sebuah proses untuk menguatkan personal brand seseorang, seperti menggunakan sosial media untuk menunjukkan personal branding kita. Personal branding bukanlah merekayasa kepribadian, tetapi sebuah proses untuk memperlihatkan keunikan yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Fungsi brand itu sendiri adalah sebagai pembeda dengan brand yang lain sehingga mudah dikenali. Ketiga, personal branding tidak lahir dalam waktu sekejap, sehingga selalu diperlukan aktivasi brandingnya. Seperti Rasulullah yang selalu melakukan aktivitasnya secara teratur dan konsisten. Jika personal branding kita baik, tentu saja banyak masyarakat yang penasaran atau bahkan mungkin menginginkan kita untuk bekerja dalam perusahaannya atau menjadikan kita sebagai partner dalam bekerja. Misal, ketika kita ingin menjadi fotografer, kita akan memposting tuh di sosial media kita hasil dari foto-foto yang kita ambil. Kemudian, banyak yang melihat postingan kita, lalu tiba-tiba mungkin saja kita direkrut untuk bergabung di perusahaannya. Nah, ketika kita sudah bergabung dalam perusahaan tersebut, kita harus tetap membangun personal branding kita menjadi lebih baik lagi. Dari misal yang foto-fotonya biasa saja, menjadi foto-foto yang lebih profesional lagi. Dan kita juga harus tetap konsisten dalam mengerjakan profesi itu. Jangan pernah berhenti di tengah-tengah seperti yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, yaitu untuk selalu konsisten dalam mengerjakan segala aktivitasnya.
Oke, jadi tadi itu adalah beberapa cara agar kita memiliki personal branding seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ingatlah, ketika kita memiliki citra positif atau personal branding yang baik, maka jangan kita jadikan itu untuk pamrih kepada orang-orang atau menjadikan kita sombong atau ingin dipandang. Tetaplah menjadi pribadi yang baik di mata orang-orang, simpan semua niat buruk itu, dan niatkanlah semua itu hanya untuk dinilai baik di mata Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, jika banyak salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.